يا راجي رحمة المنان يا طالب جنة الرضا رضاهم جنة واسمعني رضاهم من رضا الرحمن رضاهم من رضا الرحمن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang budiman, senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam rubrik Tarbiyatul Aulad. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tanggung jawab pendidikan. Pendengar, kita yang sudah menjadi orang tua tentu senantiasa berharap, berdoa, dan berusaha semaksimal mungkin agar anak-anak kita kelak menjadi anak-anak yang solih, anak-anak yang bermanfaat. Namun, siapakah yang bertanggung jawab menjadikan mereka anak yang solih? Apakah orang tua, ataukah sekolah dan para gurunya? Pendengar, sungguh beruntung dan berbahagialah orang tua yang telah mendidik anak-anak mereka sehingga menjadi anak yang solih, yang selalu membantu orang tuanya, mendoakan orang tuanya, membahagiakannya, dan menjaga nama baik kedua orang tua. Karena anak yang solih akan senantiasa menjadi investasi pahala, sehingga orang tua akan mendapat aliran pahala dari anak solih yang dimilikinya meskipun ia sudah tiada. Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang manusia telah meninggal dunia, maka seluruh amalnya terputus kecuali 3, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak solih yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Demikian pula kelak di hari kiamat, seorang hamba akan terheran-heran mengapa bisa meraih derajat yang tinggi, padahal dirinya merasa amalan yang dia lakukan dahulu di dunia tidaklah seberapa. Namun hal itu pun akhirnya diketahui bahwa derajat tinggi yang diperoleh tidak lain dikarenakan doa ampunan yang dipanjatkan oleh sang anak untuk dirinya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala akan mengangkat derajat seorang hamba yang solih di surga. Kemudian dia akan berkata, wahai Rabbku, bagaimana hal ini bisa terjadi padaku? Maka Allah menjawab, hal itu dikarenakan doa yang dipanjatkan anakmu agar kesalahanmu diampuni. Hadis riwayat Ahmad. Pendengar, oleh karenanya saking pentingnya pembinaan dan pendidikan sang anak sehingga bisa menjadi anak yang solih, Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung membebankan tanggung jawab ini kepada kedua orang tua. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah. Artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Al-Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Seorang tabi'in, Qatadah, ketika menafsirkan ayat ini mengatakan, yakni hendaklah engkau memerintahkan mereka untuk berbuat taat kepada Allah dan melarang mereka dari berbuat durhaka kepadanya. Dan hendaklah engkau menerapkan perintah Allah kepada mereka dan bantulah mereka untuk menjalankannya. Apabila engkau melihat mereka berbuat maksiat kepada Allah, maka peringatkan dan cegahlah mereka. Demikian pula Rasulullah SAW memikulkan tanggung jawab pendidikan anak ini secara utuh kepada kedua orang tua. Dan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma pernah berkata, didiklah anakmu karena sesungguhnya engkau akan dimintai pertanggungjawaban mengenai pendidikan dan pengajaran yang telah engkau berikan kepadanya. Dan dia juga akan ditanya mengenai kebaikan dirimu kepadanya serta ketaatannya kepada dirimu. Untuk itu pendengar, tanggung jawab pendidikan anak ini harus ditangani langsung oleh kedua orang tua. Para pendidik yang mendidik anak di sekolah-sekolah hanyalah partner bagi orang tua dalam proses pendidikan anak. Orang tua yang berusaha keras mendidik anaknya dalam lingkungan ketaatan kepada Allah
maka pendidikan yang diberikannya tersebut merupakan pemberian yang berharga bagi sang anak, meski terkadang hal itu jarang disadari. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Hakim, Nabi SAW bersabda, tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik. Hadis riwayat Al-Hakim. Pendengar, mengenai tanggung jawab pendidikan anak, terdapat perkataan yang berharga dari Imam Abdul Hamid Al-Ghazali rahimahullah. Beliau berkata, perlu diketahui bahwa metode untuk melatih, mendidik anak-anak termasuk urusan yang paling penting dan harus mendapat prioritas yang lebih dari urusan yang lainnya. Anak merupakan amanat di tangan kedua orang tuanya, dan kolbunya yang masih bersih merupakan permata yang sangat berharga dan murni yang belum dibentuk dan diukir. Dia menerima apapun yang diukirkan padanya dan menyerap apapun yang ditanamkan padanya. Jika dia dibiasakan dan dididik untuk melakukan kebaikan, niscaya dia akan tumbuh menjadi baik dan menjadi orang yang bahagia di dunia dan akhirat. Dan setiap orang yang mendidiknya, baik itu orang tua maupun para pendidiknya yang lain, akan turut memperoleh pahala sebagaimana sang anak memperoleh pahala atas amalan kebaikan yang dilakukannya. Sebaliknya, jika dibiasakan dengan keburukan serta ditelantarkan seperti hewan ternak, niscaya dia akan menjadi orang yang celaka dan binasa, serta dosa yang diperbuatnya turut ditanggung oleh orang-orang yang berkewajiban mendidiknya. Senada dengan ucapan Al-Ghazali yang telah disebutkan adalah perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Beliau berkata, siapa saja yang mengabaikan pendidikan anaknya dalam hal-hal yang berguna baginya, lalu dia membiarkan begitu saja, berarti dia telah berbuat kesalahan yang fatal. Mayoritas penyebab kerusakan anak adalah akibat orang tua mengabaikan mereka serta tidak mengajarkan berbagai kewajiban dan ajaran agama. Orang tua yang menelantarkan anak-anaknya ketika mereka kecil telah membuat mereka tidak berfaedah bagi diri sendiri dan bagi orang tua ketika mereka telah dewasa. Ada orang tua yang mencela anaknya yang durjana, lalu anaknya berkata, ayah, engkau durjana kepadaku ketika kecil, maka aku pun durjana kepadamu setelah aku besar. Engkau menelantarkanku ketika kecil, maka aku pun menelantarkanmu ketika engkau tua renta. Pendengar yang budiman, demikianlah singkat pembahasan kita pada edisi kali ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dan hikmahnya, terlebih kita bisa menerapkannya dalam mendidik anak-anak kita menjadi generasi umat yang unggul dan berprestasi, juga membanggakan bagi kita. Insya Allah kita akan lanjutkan pada edisi yang akan datang mengenai orang tua solih, anak pun solih. Seperti apa kelanjutannya? Tetap terus Anda dengarkan radar radio kesayangan kita ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رضاهم من رضا الرحمن رضاهم من رضا الرحمن